Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA kali ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Doa menurut agama masing-masing, doa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolahmu? Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak atau bereproduksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar pada materi ini. 3.2, menganalisis penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 4.2, menyajikan karya penelusuran informasi tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini dapat disimak sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat 1. Menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. 2. Menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 3. Menjelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, dan seterusnya. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif dibagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat ini. Berbagai cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah sebagai berikut. Yang pertama, rizoma. Contohnya ruas dan buku pada rizoma kunyit. Yang kedua, stolon. Contohnya stolon pada stroberi. Yang ketiga, umbi lapis. Contohnya umbi lapis pada bawang merah. Yang keempat, umbi batang. Contohnya tunas pada kentang. Yang kelima, kuncup adventif daun. Contohnya pada daun cocor bebek. Adapun perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu yang pertama melalui cangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga setek. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Cara yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya sebagai berikut. Yang pertama anemogami, yang kedua entonogami, yang ketiga ornitogami, yang keempat chiropterogami, yang kelima antropogami. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, autogami atau penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, geutonogami atau penyerbukan tetangga, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang.
yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Cara yang kedua adalah pembuahan atau fertilisasi. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum dan membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini, terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Cara yang ketiga adalah penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Berikut ini akan dibahas berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Yang pertama, anemokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin, contohnya adalah biji bunga dandelion. Yang kedua, hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air, contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Yang ketiga adalah zookori, adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan, contohnya burung. Yang keempat, antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan kemampuan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Cara yang keempat adalah perkecambahan. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormasi biji. Dormasi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormasi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau biji terbuka. Pohon pinus, pakis haji, dan biji tanaman melinjo tergolong dalam tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiospermae. Namun, tumbuhan gimnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Tumbuhan pakis dan juga tumbuhan paku lain tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga tetapi menggunakan spora. Namun demikian, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Dengan demikian, tumbuhan paku dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berekor dan archegonium menghasilkan sel telur. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang masih sederhana. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Secara umum, lumut dikelompokkan menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Yang kedua, vertikultur
merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi dengan bertingkat atau vertikal, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Yang ketiga, kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Berdasarkan penjelasan pada materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Yang kedua, tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka. Yang ketiga, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Yang keempat, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan yang melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anak, semangat dan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.